Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI Manyar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh bangun tadi dengan sehat dan segar, dan sekarang kami boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Amin. Kita akan membahas mengenai salah satu bagian dari doa Bapa kami, yaitu Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bagian ini sering disebut sebagai permintaan keenam dari doa Bapa kami. Dalam bagian ini memang banyak persoalan teologis yang muncul. Apakah betul Allah lah yang membawa manusia ke dalam pencobaan? Menurut surat Yakobus 1 ayat 13 dikatakan demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas, bukan Allah yang mencobai. Hal ini mengakibatkan beberapa gereja menerjemahkannya dengan kalimat yang mudah dimengerti, yaitu jangan biarkan kami terjatuh ke dalam pencobaan, atau jangan biarkan kami ditaklukkan oleh pencobaan, dan sebagainya. Supaya lebih mudah dipahami saja kalimat-kalimat ini tadi. Menurut LAI, terjemahan LAI dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan teks aslinya. Lalu bagaimana kita memahaminya? Mari kita memahaminya dengan terlebih dahulu bertitik tolak pada kata pencobaan. Kata ini selalu diasosiasikan sebagai yang negatif. Padahal pencobaan adalah bagian yang integral dari kehidupan setiap orang. Sama halnya dengan ujian. Setiap orang harus menghadapi ujian, baik secara formal dalam pendidikan ataupun dalam pengambilan keputusan hari demi hari. Coba bayangkan, apa jadinya kehidupan tanpa pencobaan atau ujian? Mungkin sama halnya bila kita berkata, apakah indah bila hari-hari ini cuma terasa pagi saja atau malam saja? Tentu tidak menggairahkan, bukan? Ada malam yang gelap, tapi juga ada pagi yang cerah. Itu baru menyenangkan. Sebab itu pencobaan atau ujian bertujuan untuk menjadikan kita lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Bukan untuk menghancurkan. Tapi kita sendirilah yang tidak kuat dan tidak siap menghadapi pencobaan atau ujian itu. Apalagi bila hal itu datang dengan tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Rasanya kita tak mungkin bisa menghadapinya dengan kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Sebab itu kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Pertolongan saat kita tak berdaya memang sangat kita butuhkan. Sebab itu tidaklah salah bila kita berseru, "Bapa, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Sebab aku lemah, aku tak mampu, aku bisa hancur. Maka tolonglah aku supaya aku tidak takut dan tidak hancur menghadapinya." Dalam pengertian seperti ini, maka Petrus bisa berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka,
oleh berbagai-bagai pencobaan yang dimaksud untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Apa yang Petrus katakan tadi dalam ayat tadi? Ingin mengingatkan kita bahwa Allah memang tidak pernah membiarkan kita sendirian di tengah-tengah pencobaan atau ujian kehidupan ini. Justru Allah lah yang menemani dan menghantar kita lulus dari pencobaan atau ujian kehidupan itu. Kita memang perlu mengakui bahwa pencobaan atau ujian kehidupan bisa menempatkan seseorang dalam situasi munculnya potensi untuk kemungkinan bisa jatuh. Namun, bila kita jatuh, Allah memberikan kekuatan dan semangat baru agar kita bangun kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalimat berikutnya yaitu dalam doa tadi, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah bukan berarti lepas dari ikatan atau belenggu kekuatan kejahatan yang mengikat selama ini, lalu bisa seenaknya bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi setelah lepas dari ikatan dan belenggu kekuatan kejahatan yang memerdekakan kita, maka kita dengan senang hati menyerahkan diri untuk hidup sebagai hamba Allah. Seperti nasihat Petrus, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Sebab itu kita terpanggil untuk sadar dan ikhlas mempercayakan diri dan masa depan kita hanya kepada Allah saja. Dan jangan pernah lagi tertarik, bahkan terhisap kepada yang jahat-jahat itu. Jauhilah bergaul dengan yang jahat, sebab yang jahat itu adalah si iblis yang sering menggoda dan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Sebab itu, apa yang diajarkan oleh Yesus sebagai permohonan ke-6 dalam doa Bapa kami tadi, bisa juga kita mengerti dengan kalimat seperti ini. Lepaskanlah kami dari ikatan dan belenggu si jahat, yaitu iblis, dan jadikanlah kami hamba-hamba Allah yang taat. Amin.